Jadi sorofa itu merubah jadi tasrifan perubahan. Sekarang kalau murokab, Murukab. murokab sama dengan nah ini dari kata rokaba. 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 Apa tulisnya? Nah, Oh, menyusun. rokaba itu artinya menyusun. Lah, fi'il madhi telah menyusun. Nah, saiki fi'il fi'il mudhoreknya apa? Ini jurok ibu. Kan sama ini. Fa'ala yufa'ilu. Sorrofa yusorrifu. Rokaba yurokibu. Sama tau? Iya, iya. Rokaba Terus yuribu. menyusun. Pasarnya apa? Tarkib ban. Ya, nganunya objeknya apa? Objeknya sini. Fa'il. Oh, subjeknya. Ini kan baru masdar, pelakunya ini fa'il. Fa'il. Murokibun. Nah, terus isim maf'ulnya ini murokab. Nah, jadi murokab itu yang disusun. Murukab. Ya, menyusun. Rokaba menyusun. Nah, ini rokaba telah menyusun. Yurokibu sedang atau akan menyusun. Tarkiban ini susunan. Murok ibun orang yang menyusun. Murok kab. Murok kabun itu susunan. Yang disusun. Yang disusun lah. Ini apa pengantar dari sorof dan murokab. Nah, sekarang kita ke susunan kata mana ini dah. Kok hilang? Pak Bri, maaf. Nah, iki mau, sing dawa kuwi mau, ya, dicilikke jadi sak layar bisa nggak? Maksudnya harus di apa? Gambar layar kuwi apa? Lah Mungkin. nganu aplikasi aplikasi apa? Tasrif ono kabeh aku juga ning kono kok minta gede. Kan aku Aplikasi. tahu iki lho. Oh, sing terasa sing kayak. Ya, ya. Sing gambare bunder biru putih kayak ya. Sinyalnya kurang kuat. Mana nih udah mau? Nah, maksud share ini yang mana ya? Nah ini
Oh, gila ya, Bagian pilih-pilih ya. akhir. Ah, iki sing mau faal iki aku njupuk Oh, esuk gue mau kene. ya. Iya. Ah, fa'ala yufa'ilu Kok taf'ilan. ya? Nah, itu. Iki kan wis do duwe Tunggu kabeh to. latihan gue ya. Nah, Nah. aku sakatane ini, lah katakan iki aku njupuke kene-kene. Hmm. Rokaba iki, rokaba. Nah, rokaba iki disusun dadi rokaba yurok ibu dan seterusnya itu. Nah, jadi nek arep ndelok nang iki apa mana ini? Oh, pasif, bahasan pasif. Nah, jadi salah satu begini, nek kita apa sing iki sing biru iki. Nah, iki ono kabeh. Iya. Nah, saiki dikecilkan mau tekan nanti mau. Oh, wis ngono wae lah. Tekan iki wae. Ah, ini ya. Saiki coba iki. Ini baleni sing minggu kemarin. Jadi Pak Priadi kan ngomong kalau bahasa Arab, tata bahasa Arab dan tata bahasa Indonesia itu tidak sama. Itu memang betul. Tapi bagaimana juga ada miripnya. Lah, aku mencoba mencari yang mirip-mirip itu loh. Iya. Supaya kita lebih mudah memahami. Jadi pada mulanya kan huruf. Ini kita ya. Kita. Nah, huruf kui kalimat kalau digabung, kemudian gabungan huruf yang mempunyai makna itu namanya kalimah. Bahasa Indonesia kata. Nah, gabungan kata kalimah dalam bahasa Arab namanya murokab. Tadi asal katanya dari rokaba, rokibu, tarkiban, murokab. Nah, itu kan. Oh, menyusun. Nah, iya, susunan. Jadi ini susunan kalimat atau susunan kata yang mempunyai arti. Kalau bahasa Indonesia ini ada frasa, ada klausa, tapi kita tidak usah mikir lah. Pokoknya ini murokab. Dan murokab ini kalau komplit apa artinya lengkap jumlah mufidah. Kalam. Jadi di YouTube lain kan ada yang kalamat terdiri dari huruf menjadi lafaz, lafaz menjadi lafaz kalimat menjadi murokab, murokab jadi kalam terus dengan sadar namanya wadok, kan gitu. Nah sekarang ini ya, ini kemiripan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga huruf, kata, murokab itu frase, klausa, terus ini kalimat. Kalau bahasa Arab huruf, kalimat, murokab. Murokab ini kalau menurut saya ini mirip-mirip dengan frase ya. Frase, kalam. Nah terus ini, nah kalimat itu kan dalam bahasa Arab itu hanya 3. Jadi meskipun di dalam Al-Quran itu ada 77.845 kata ya, itu sebetulnya hanya 3 aja. huruf Huruf isim fiil.
Nah, kalau kita punya Quran Iqra perkata, nah kalau huruf itu warnanya biru, kalau isim warnanya merah muda, kalau fiil namanya hijau, warnanya hijau. Nah, itu buku itu bermanfaat sekali. Nah, itu terus logika kita ya, murokab gabungan itu ya. Itu bisa huruf dengan huruf, bisa huruf dengan isim, bisa huruf dengan fiil, bisa isim dengan isim, bisa isim dengan fiil, bisa fiil dengan fiil. Jadi yang namanya murokab. Ini sebagai ilustrasi aja. Tetapi yang paling sering di dalam bahasa Arab itu ini. Jadi bahasa Arab itu murokabnya bisa berupa idhofah, naat mam'ud, amil jar atau jar majrur, amil nasb, amil jasem, ilmu ismul isaro. Pak. Ya. Maaf, nggon catatanku, ini kok yang dinamakan idhofah itu gabungan isim dan isim. Iya. Ya, kata benda dan kata benda. Kata benda dan kata benda. Ya. Gabungan isim dengan isim itu atau idhofah itu bisa berupa mubtada khobar, masuk sifat, Enggak, naat Pak. man'ut, dan bukan ya. Ya, Nah, jadi kalau keliru idhofah aku. itu isim dan isim biasanya mempunyai makna kepemilikan. Oh, khusus yang kepemilikan ini ya. Ya. Kalau Ya. naat man'ut itu gabungan isim dan isim, tapi isim yang di belakang itu kata sifat itu dalam bahasa Arab termasuk isim. Oh, naat man'ut kuwi sifat karo sifat. Bukan. Kok lebih? Jadi kata benda dengan sifat. Nah, man'ut itu yang disifati, naat itu sifatnya. Oh iya. Tapi kok lebih spesifik lagi kok ana tulisannya kuwi gabungan nakiroh plus nakiroh. Betul. Nah, ada empat rumus penting pernah saya sampaikan. Itu kalau makrifat nakiroh itu mubtada khobar. Nakira. Ya, makrifat nakiroh misalnya al kitabu jadidun. Nah, itu sudah dalam bahasa Arab itu sudah nganu jumlah mufidah itu. Kitab itu baru. Tapi kalau Alkitabu Al-Jadidu itu malah tidak sempurna. Itu naat man'ut. Alkitabunya itu man'ut, jadiduna Al-Jadidu itu yang kata sifatnya. Jadi nakirah kalau nakirah ya. Nah, naat man'ut itu bisa nakirah sama nakirah atau makrifat dengan makrifat. Oh, bisa. Terus kata sifat itu nenggonanmu tak share. Kata sifat itu biasanya ada lawan katanya. Misalnya besar lawannya kecil, itu kata sifat. Baik, buruk. Kemudian amil jar. Yang untuk fiil kan tidak ada jar. Yang ada sim. Nah, amil jar itu dalam kalimat itu ada 3. Yang pertama jar majrur. Nah, jar majrur itu tamsis kolom 1. Dengan seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari di dalam dari atas sehingga bitawasnya itu diapalin ya ambil jar. Nah, dibuka ngono itu ngono apa? Mincar. Huruf kolom 1. Lah ambil nasab itu ambil itu pada umumnya itu huruf.
Jadi kalau kita baca di video mungkin bingung ya. Jadi amil ada kira-kira 100, yang 98 itu ya. amil lafzi, yang 2 itu amil maknawiyah. Dan yang lafzi itu ada 2 sama kiasi, yang sama itu ada 98. Nah, yang 98 itu ini amil jar, amil nasab, amil jasm. Amil nasab itu kalau di isim itu kan kolom 2, 3, 4, 5, 6. Kolom 1 kamil jar. Neng kono aku duwe ini itu nganu tamis yang lama itu. Jadi kolom 2 itu kana. Kana rofa'u nasoba. Jadi kobarnya kana itu amil nasob. Kalau ina nasoba lina kiroh. Itu kemarin sudah tahu. Inna allaha. Kalau ina allaha. Kalau kana allahu. Terus amil jasem itu untuk fiil. Ya, contohnya ya kemarin itu lam yalid, lam yulad. Terus ismul isaroh. Ismul isaroh ini misalnya nenggon Al-Baqarah ke dalika kitabu. Dalika itu isim isarohnya, isarohnya, ismulnya itu al-kitabu. Nah, biasanya ismul isaroh itu isimnya berawalan alif lam. Jadi dalikal kitabu. Nah, isimnya ini biasanya itu sebagai pengganti. Itu nanti aja. Terus yang selanjutnya ya ini murokab itu ada yang mengatakan dibagi 2 ya. Yang belum sempurna itu ghairul mubidah, ada yang menyebutkan sibul jumlah. Bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang sudah mufid, sudah sempurna namanya jumlah mudah atau kalam. Ini untuk Pak Amin gini, assalamualaikum Pak Amin. Yo. Ya, komentar lah, masa mengaku terus. Oh, sampai Bisa mubeng-mubeng ora kuwi. Enggak Pak Amin, wis ora ya? Wis lancar mubeng-mubeng wingi. Terakhirnya biasanya mubeng-mubeng lo nggak tahu ini karena dibatasi ya oleh smartphone. Biasanya kalau kuotanya Miskari City ini mubeng-mubeng. Oh, harus dibatasi. Nah, saya isim. Isim itu punya karakter 4 ini yang penting. Sebenarnya lebih dari 4, tapi kita 4 aja lah. Jadi yang pertama status. Status atau ikrob. Kalau isim statusnya marfu, maka huruf terakhirnya rofa. Kalau isim statusnya mansub, huruf akhirnya nasob. Kalau statusnya majrur, huruf akhirnya jar atau waqafat. Ini dipahami dulu kapan marfu, kapan mansub, kapan majrur. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri isim nenggon tamyiz iki jane cetha kuwi. Yang isim ya. Oh ya. Kemudian isim itu juga ada bilangannya. Jadi isim ada yang mufrad, tunggal, musanna, ganda, jamak itu 3 atau lebih. Kemudian gender itu bisa muannas, perempuan, muzakar, laki-laki, tipe nakiro atau ma'rifat. Jadi kalau kita ketemu isim, itu harus kita uraikan 4 ini. Ini isimnya apa? Marfu apa mansub apa majrur? Ini mufrad apa musanna apa jamak? Ini muannas apa muzakar? Ini nakiro apa ma'rifat? Nah, itu.
Lah, kapan status itu rofa nasab kofat? Itu dipengaruhi oleh amil. Ya tadi amil itu ada kira-kira 100 yang lafaz dan maknawiyah. Yang lafaz itu ada 98 ya. Yang 91 itu samai, yang 7 itu kiasi. Nah, yang 91 ini biasanya huruf kata depan preposisi. Ya, saya ini sebagai contohnya gini, kita mencari mana ini? Al-Baqarah, Al-Fatihah. Oh, kembali nih. Filtus. Blank. Keluar. New. Misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Burung tuh gambarnya. Ya wes saya kayak metu san. Ora langsung ya. Nah gue kebetulan ora kebetulan bisa nulis Arab artinya kita kalau ini ada berapa kata, ada berapa kalimat? Bismillah. Allah. Bismi Allah. Ada berapa kata? Semua lagi. Dihitung sik. Bismillahirrahmanirrahim ini berapa kata gitu aja kok. Oh, 17 ya. Pitulas. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Walu. Ini orang limo. Jadi bismi itu ada berapa kata? Oh, 2 ya. 2, bi sama ismi. Sebetulnya bi sama ismun, tapi karena bi itu huruf jar jadi bismi. Terus Allah itu mestinya Allahu, tapi karena ada bi jadi Allahi, bismillahi. Oh gitu. Ini ada 2, 3 kan? Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu satu kata, itu Ar-Rahim. Nah kalau kita buka di nanggonan bentuk terjelas. Iqrob ya. Al-Fatihah. ora gelem ilangi. Buka buku Iqrob we. Saya buka wae. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mana bukunya tahu? Dari sini kan jelas ini jar, B-nya itu huruf jar. Biru ya tahu.
Terus ismi majrur jadi kasroh. Terus Allah ini mudhof ilaih. Nah, jadi ismi Allahi itu idhofah. Lah kuwi sing rangkul. Karena mudhof ilaih kan. Mudhof ini istilahnya mudhof ilaih. Nah, ini urung ora pati mudeng ning nggon halaman depan ono keterangane. Jadi bi itu jar majrur maksudnya. Terus isminya jadi kasroh. Ora bismu tapi bismi. Allahnya juga Allahi. Nah ini Ar-Rahman Ar-Rahim ini isim tulisannya naat. Jadi naat manut itu naat bisa lebih dari satu. Manutnya Allah. Nah, ini kata sifatnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu kata sifat. Jadi naat manut itu manutnya itu isim, ternaatnya itu juga isim tapi isimnya kata sifat. Tuh. Maaf. Naat makot nakiroh. Bisa nakiroh, bisa makrifat. Nah, dalam hal ini apa? Nakiroh kok alif lam malik lam itu kok ya makrifat toh. Oh iya sing wis nganggo al kok ya. Nah, iya. Makanya kan kalau kita ketemu isim itu harus 4 karakter itu. Statusnya, irobnya. Irobnya itu rofa, nasab, jer. Nah, ini kebetulan jer. Nah, terus bilangannya. Nah, ini Allah ini ya satu, mufrad. Terus gendernya Allah ini katanya sih gendernya itu mudzakkar. Allah ini karena lafaz jalalah ini makrifat. Jadi 4 toh yang kita harus perhatikan isim itu. Irobnya kasroh. Kemudian bilangannya mufrad. Gendernya mudzakkar. Tipenya makrifat. Ya kenapa? Allah itu apa ya Allah? Jelas ya. Allah lagi lafaz jalalah ini makrifat. Ning ono sing kondo jadi dari kata ilah terus al ilah dari Allah. Ada yang kata gitu. Al ilah. Ilah itu sesembahan, al ilah itu Allah. Ada yang tapi enggak tahu bener enggak itu. Bener kok. Kalau ilahu. Nah ya. Ilahu mestinya Allahu, tapi karena ada B-nya jadi Allahi. Ilahi. Ini kan makrifat, ini juga makrifat, ini juga makrifat, kan begitu. Jadi setiap isim kita harus 4 itu yang karakter itu statusnya ya rofa nasab jer, bilangannya mufrad musanna jamak, gendernya mudzakkar muannas, kemudian makrifat penakiro. Itu selalu itu. Ya, saya ini nganu wae. Pak, maaf. Ya, Biyen kenapa? don catatanku ono juga kok nyebut ono kan domir barang ya. Domir kata ganti. Kenapa? Lah kuwi kok ya beda meneh, Pak. Domir kan ada itu huwa huma iya lah ya iya huma hunna anta antum anti antum antuna ana nahnu ada 14 tua itu domir. Kalau ditamyiz huruf kolom 24 itu domir yang terpisah jenenge domir munfasil. Tapi kalau domir yang nyambung itu kolom 25 itu jenenge domir mutasil. Misalnya
hum, hi, dan sebagainya. Nah, terus ada dhamir sing nggak kelihatan, jenenge mustatir. Mustatir. Ya, misalnya doroba. Doroba itu jani sudah ada dhamirnya huwa. Dia telah memukul itu doroba. Nah, itu ada dhamirnya, tapi dhamirnya tidak kelihatan, disebut dhamir mustatir. Ini ada gambaran belum? Kalau namun kita setel aja nih. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ana akan membacakan i'rab dari surat Al-Fatihah yang terdapat pada mushaf i'rab. Ayat yang pertama yaitu bacaan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan ada ya? Maka i'rabnya diterangkan di sini Bismillahi. Kenapa? Ono. Gonku ono. Ono ya, aku ono ya. Ono ini tulisannya Bismillahirrahmanirrahim se. Ya. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. ini tulisan Mas Sobri tapi Kudune ono lho iki. Masa ora ono gambar tulisan Bismillahirrahmanirrahim kan apa? Ini gurung ono anune lho. Gurung ono apa ki? Warna-warnane lho. Kayak tulisan Bismillahirrahmanirrahim tok. Mas Sobri sing mau lho sing kaset sing mau urung ketok gambare. Nah, digoleki. Oh. Baleni. Lagi ketok Pak Broto kuwi sing ketok. Iki ketok ora? Ya no. Nah, kita. Sunggonku sing ra ketok saiki. Oh. Ah, ketok. Ya, Saiki. Nek bukunya dibuka wae, dicocoke. Bukunya kan tulisannya cilik-cilik ya. Gede-gede iso. Udah. Nah. Jarun majrurun mudhafun ilaih. Nah, kita. Kak, selamat ya. Kalau video ini sampai di kakak, Allah udah bilang. Ya, huruf ba-nya yaitu bacaan bi itu namanya jarun. Jarun artinya huruf jar. Ya, jadi huruf-huruf jar yang terdiri dari satu huruf maka kita menyebut namanya. Namanya huruf ba. Bacaannya bi tapi namanya huruf ba. Al-ba'u itu namanya. Suaranya cetara. Cetok. Dia adalah huruf jar. Dan ismi dia isim yang dijar oleh huruf ba tersebut sehingga dengan kasrah. Sehingga karena ada bi jadinya bismi. Dan ismi sendiri dia mudhaf, sedangkan Allahi ya lafaz jalalah Allahi mudhafun ilaih. Ya di situ ada mudhaf, kemudian ada tulisan hamzah ya. Yang hamzahnya di bawah alif itu isyarat bahwasanya maksudnya mudhafun ilaih, yaitu lafaz jalalah Allahi. Kemudian Ar-Rahmani na'tun. Ar-Rahmani merupakan na'at bagi lafaz jalalah Allah. Ar-Rahimi na'tun. Ar-Rahimi juga merupakan na'at bagi lafaz jalalah Allah. Ya, sehingga terkadang ada sebuah kata dia merupakan man'ut dan na'atnya banyak. Ya, contohnya di sini Allahi, kemudian dinaati dengan Ar-Rahmani dan dinaati juga dengan Ar-Rahimi. Karena jadi naat itu bisa lebih dari satu.
Manutnya Allahi, nanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka harokatnya sama. Karena bismillahi, lafaz jalalah Allahnya itu kasroh, Allahi, maka Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu adalah mubtadaun, yaitu mubtada. Sehingga setiap kata yang di awal kalimat dan dia rofa, maka dia adalah mubtada. Sehingga dibaca rofa atau dhammah. Alhamdulillahi ini merupakan dua kata, yaitu huruf lam dan lafaz jalalah Allah. Asalnya li dan Allahi jadinya lillahi. Lamnya adalah jarun, dia huruf jar. Lafaz jalalah Allahnya dia adalah majrurnya. Kemudian Rabbi, na'tun. Dia na'at bagi lafaz jalalah Allah yang majrur, sehingga dia pun ikut majrur. Karena lillahi kasroh ya, maka Rabbi juga kasroh. Ya, karena dia na'atnya. Dan Rabbi adalah mudhaf, sedangkan al-alamina mudhafun ilaih. Dia adalah mudhaf ilaih dari Rabbi, karena dia merupakan mulhaqnya jamak muzakkar salim, sehingga tanda jarnya dengan ya. Al-alamina. Ya. Ya, jadi 4 karakter ya. Alhamdulillah, kenapa ini rupa? Karena ini mubtada. Mubtada itu harus rupa. Nah ini mestinya Allahu, tapi karena ada li. Jadi lillahi. Karena li itu kan huruf jar. Nah, ini Robbi ini kan sifatnya, jadi pencipta, pemberi rezeki itu kan sifat. Mengikuti kui. Nah, cuma ya, nganu kan kemarin 4 rumus itu karo makrifat harus sama makrifat, nakiroh harus sama nakiroh, itu ya ada pengecualian lah. Terus ini al-alamin. Nah, mudhaf ilaih. Ini mina, ini kan jamak. Jadi isim itu harus 4 ya. Ini statusnya. Ini apa ini? Ini rofa apa nasab apa jar? Apa ini? Rofa, nasab, jar. Nah, karena ini mudhaf ilaih, ini ya nasab. Ini kan di bawah ada keterangannya mudhaf ilaih nasab. Kalau ini ini lillahi, jar. Robbi itu bukan robun tapi robbi. Nah ini kasroh, podo karo iki. Nah, terus alamin ini kan nasab. Karena ini mudhaf ilaih, ini ada keterangannya mudhaf ilaih. Jadi kita menganalisa perkata itu nanti lama-lama kan dengan bisa. Udah lanjut. Pak Amin komentar lah, aku mungkin rangki seorang iso. Pinter Pak Budi. Ini ujuk-ujuk ana mudhaf, istilah mudhaf ilahi ngono iki sok kaget aku. Mudhaf ilahi iki sing ndi? Loh itu Pak itu kan ada 2, mudhaf dan mudhaf ilahi kan wis bola-bali. Apa? Mudhaf. Mudhaf berarti Enggak, wis bola-bali itu Pak, itu mudhaf ilahi. Kalau naat manut itu, naat itu kata sifat, manut itu yang disifati. Ya. Nah ya. Kui kok nggonku catatannya kok bareng karo mubtada khobar bareng kuwi ya. Nah iya, itu kan isim ketemu isim itu kan ada 4. Apa kuwi sing 4 kuwi? 4 itu mubtada khobar rupa-rupa. Terus nat man'ut itu bisa makrifat, bisa juga nakiro. Dan itu statusnya irobnya sama, istilahnya tawabi. Jadi kalau rofa ya rofa atau kasroh apa
jer sama jer dan seterusnya. Nah, terus yang keempat itu kan kalau nakiroh ketemu makrifat itu disebut mudhof ilaih. Jadi Robbi ini sebagai naat tapi bisa sebagai mudhof. Mudhofnya kan dari sini ya. Allah. Ya. Mudhofnya dari sini. Nah ini apa? Mudhof ilaihnya itu. Kalau mudhof ilaih itu rofa, nasab. Jadi kalau jamak alaman alamain. Ya. Kalau yang banyak alamina ini jamaknya. Kemarin kan sudah tahu. Waktu yang Pak Pamujo pernah tanya itu ada 18 itu loh. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun fa'ilan fa'ilan. Campur-campur rapat dulu ya. Ulang-ulang. Bulan balen ini seseorang. Ya. Apa aku ya wis Ya. lali. Ujuk-ujuk mudhof ngono ki sok. Oh, iki enggak nanti. Wis bola-bali mudhof iki. Mudhof ilahi itu Pak. Neneng tamnes itu kata majmu. Ya. Nah, saiki baliknya ya. Kata majmu itu apa juga bisa dikatakan mirip frase kuwi mau ya, muraqabah. Iya. Iya ta? Iya, murokab itu bisa itu Pak, bisa naat bisa jar majrur, bisa amil nasab, amil jazm, ismul isaroh itu kan sudah tadi. Itu murokab susunan kata yang belum menjadi jumlah mubidah. Tapi kalau mubtada khobar itu sudah mubidah itu. Mubtada khobar. Jadi misalnya Alkitabu jadidun. Nah, itu sudah jumlah mubidah sudah sempurna. Tapi kalau Alkitabul jadidu, nah, itu naat manut itu. Itu murokab frase belum sempurna. Gitu. Bulan-bulan ini seseorang. Lanjut. Dia mulhaknya jamak mudzakkar salim, dihukumi seperti jamak mudzakkar salim. Nah, ini kan jamak mudzakkar salim alam ini. Sebagaimana kita mengucapkan muslimina, mu'minina, muwahhidina, itu adalah contoh-contoh yang majrur. Kemudian ar-Rahmani. Jadi sekali lagi kalau kita ketemu isim itu harus kita urem, itu karakternya itu. Irobnya apa, bilangannya apa, gendernya apa, terus makrifat apa, nakiro itu hampir selalu begitu. Nah, lanjut. Disebutkan di sini naatun, dia naat. Ya, karena dia naat bagi lafadz jalalah Allahi, maka ikut majrur juga, sehingga kasroh ar-Rahmani. Dan juga ar-Rahimi ini juga merupakan naat, ya, sehingga harokatnya juga ikut kasroh. Demikian juga maliki yaumiddin. Maliki dibaca dengan majrur karena naat, ya, naatun, dia naat. Saya tadi salah ya, salah besar saya. Al-alamin ini mudhof ilaih itu majrur. Bukan nasab ya. Khofat. Oh, khofat ya. Iya, saya tadi salah. Maaf ya. Jadi mudhof ilaih itu kasroh. Ya. Saya tadi salah itu. Yang nasab itu maf'ul. Mudhof ilaih kasroh. Maaf, ini salah besar tadi itu. Kita lanjut. Lafadz jalalah Allahi. Sedangkan yaumiddini, yaumi adalah mudhof ilaih, ya, tadi maliki dia mudhof dan yaumi mudhof ilaihnya, dan yaumi itu sendiri dia merupakan mudhof dan ad-dini mudhof ilaihnya, ya, sehingga yaumi
dia mudhaf ilaih dari maliki dan dia mudhaf untuk ad-dini. Dibaca yaumi karena mudhaf ilaih hukumnya majrur, tapi dia tanpa tanwin karena mudhaf, dan ad-dini mudhaf ilaih dari yaumi. Tahu penyebab sakit jantungnya apa? Karena adanya plak di dalam usus besar. Ususnya ini penuh. Kemudian ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka bisa kita lihat di situ mim kemudian bih maksudnya maf'ulun bih. Kemudian ada quddima maksudnya yang didahulukan. Ya karena iyyaka adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil dan di situ didahulukan diniatkan sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Atau istilah lainnya maf'ulun bih muqaddamun. Maf'ul bih yang ini kita enggak usah mikir dulu ada muqaddamun, ada muakhor yang didahulukan. Ini enggak usah dipikir dulu. Apalagi isim Bu ya. didahulukan. Baik isim. Berubah apa? Dhamir munfasil. Ya, munfasil itu dhamir yang pakai iya. Ya kalau di tasrifannya itu yang Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iya. Ini tamsis. Kolom belakang betul. Iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iya. Kalau di tamsis ini huruf, tapi kalau di namu sorof ini isim. Gambarnya merah tadi. Oh, nah ya. Nah, bedanya di situ. Iya, nah di situ kan salah satunya iyakah. Kemudian na'budu ada tulisan fi'lun, kemudian dot maksudnya fi'lun mudhari'un, ada ro maksudnya marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, jadi na'budu dia fi'il mudhari yang dirofa. Ya, karena kaidahnya setiap fi'il mudhari yang tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm pasti dirofa itu pasti. Jadi fi'il mudhari itu pada dasarnya rofa. Seperti isim itu pada dasarnya rofa. Setelah ada amilnya berubah. Nah ini tidak ada amil ya tetap rofa. Tuh. Ini fi'il tadi. Fi'il. Ya contohnya na'budu. Kemudian wa iyyaka, wawunya harfun. Dia termasuk huruf ataf ya. Dan iyyaka sama dengan yang tadi, dia maf'ulun bih quddima, maf'ul bih yang didahulukan. Berupa dhamir munfasil. Dan nasta'inu dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Sama dengan na'budu. Kemudian yang ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat di sini ihdi merupakan fi'lu amrin. Ihdi adalah fi'il amr. Ya, dia fi'il amr, tanda jazmnya atau tanda mabninya ya, fan tanda mabninya dengan membuang huruf ilah. Karena dia termasuk dari fi'il mu'tal akhir. Ya. Jadi ini ihdi ini fi'il kok ada kasroh karena fi'il kan tidak ada kasroh. Tapi ini dari kata hada ini di belakangnya kan ada huruf kayak ya itu loh. Alif bengkok. Alif bingkong. Nah, kalau sukun maka huruf-huruf ilah ya. Ya, ayu ya, ya, terus alif ya, wawu itu kalau jazm hilang. Jadi ini mestinya dipakai iyanya hilangnya itu artinya jazm itu. Iya. Kenapa Pak Amin? Ini fi'il amr. Ini fi'il amr kan sukun.
Nah, tapi karena ini dari kata hada pakai nganu alif bengkok, jazmnya itu hilang huruf bengkoknya itu. Gitu. Jadi ini ihdi itu sebetulnya jazm ini. Majzum ini. Dijazmkan. Jazm ya. Ihdi, tunjukkanlah na kepada kami. Ya, na di sini adalah maf'ulun bih berupa dhamir muttasil. Ya, jadi ihdina adalah fi'il amr beserta maf'ulun bih. Dan as-sirata dia adalah maf'ul bih juga. Atau kita sebut na adalah maf'ul bih pertama, as-sirata maf'ul bih kedua. Sedangkan al-mustaqimah na'tun, dia na'at atau sifat bagi as-sirata. Kemudian alladzina an'amta alaihim. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main game. Alladzina bisa kita lihat di situ mudhafun ilaih. Ya. Afan siratal ladzina, ya siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, afan ana ulangi ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata yang pada ayat ke-7 ya. Itu adalah badal. Badal itu artinya pengganti. Ya. Karena as-sirat yang sebelumnya nasab, maka sirat yang ini juga ikut nasab. As-sirata, kemudian dibadali, diterangkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jadi dia badal bagi as-sirata. Jadi ketika kita berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Itu dibadali, dijelaskan di situ siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya kepada mereka. Ya, nah ulangi, sirata adalah badal. Badal bagi apa? Bagi as-sirata pada ayat sebelumnya. Dan alladzina adalah mudhafun ilaihnya. Mudhaf ilaih berupa isim mausul. Ya. Dan an'amta itu 2 kata. An'ama dan ta. Kemudian karena ada fi'il madhi bertemu dengan dhamir ta, maka dia menjadi mabni sukun. Bukan an'amata, tapi an'amta. Ya, ini bisa dikiaskan sendiri. Ada jalasa plus ta, jadinya jalasta gitu. Kharaja ditambah ta, jadi kharajata. Kataba tambah ta, jadi katabata. Ya, jadi huruf belakangnya menjadi sukun. Sehingga an'amta ini merupakan fi'lun madin, fi'il madhi, dan dhamir ta itu adalah fa'ilnya. Alaihim jarun majrurun. Karena ala dia huruf jar dan him adalah dhamir yang posisinya dijar oleh ala, sehingga dia adalah majrur. Kemudian ghairi adalah badal. Ya. Ghairi adalah badal. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia badal atau dia menjelaskan kepada alladzina, ya. Badal bagi alladzina. Dan al-maghdubi mudhafun ilaih. Ya, sehingga ghairi dia badal dan dia tidak tanwin karena dia mudhaf. Sedangkan al-maghdubi dia adalah mudhaf ilaih. Alaihim jarun wa majrurun. Ya, jar majrur, alanya huruf jar, himnya dhamir yang posisinya majrur. Sedangkan waladdallin, wawunya huruf, la-nya huruf, ya, sehingga wawu harfun, la harfun. Wawunya huruf ataf, la-nya huruf nafi. Dan ad-dallin, ya, dia ataf kepada al-maghdubi. Ya, karena al-maghdubi dia majrur, maka ad-dallin juga ikut majrur. Cuma beda tanda jarnya.
Yang al-maghdubi dengan kasroh, sedangkan ad-dallin tanda jernya dengan ya, karena dia termasuk dari jamak mudzakkar salim. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran garis besar ya i'rab. Ya, gue wis tambah bingung, Bro. Bingung, Pak. Ya. Tapi wis duwe buku ini kan nganggo didelak-delak kan wis. Orang kita itu kalau misalnya apa mendengar majrur ngono ki saya mikir sih majrur ki oh Jadi majrur. kalau kalimatnya itu majrur, tapi kalau huruf akhirnya itu namanya Bapak, jer, Bapak. majrur itu jer, Majrur majrur itu jer. 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 Itu kan dikasrohi. Kasrah. Ya, majrur itu jer, jer itu huruf akhirnya jer, tapi kalau seluruh katanya itu namanya majrur. Jadi isim majrur itu belakangnya jer gitu loh. Kalau isim marfu belakangnya rofa. Marfu ya sukun. Nah, kalau isim mansub itu belakangnya nasab. Fathah. Nah, itu kan tadi sudah ini yang menanti. Iya ya, tapi orang mak kok ya. Nah, mana ini? Hilang bisa Jerman terus. Gula inanggun ini. Grammar kalam. Nah, ini kembali ke yang tadi itu. Jadi huruf kalimah murokab kalam. Terus kalimah itu bisa huruf isim fi'il. Nah, murokab ini bisa huruf tambah huruf, tapi karena huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi untuk bisa mempunyai makna itu harus disambung dengan isim atau fi'il. Kita huruf dengan isim, huruf dengan fi'il itu baru bermakna. Kalau huruf sendiri tidak bisa. Misalnya bahasa Indonesia di opo itu. Misalnya di rumah lah. Kalau sudah ditambah rumah baru ada maknanya. Oh, di rumah. Gitu. Jadi itu kata depan huruf. Jadi kalau huruf sama huruf ini ya tidak ada artinya. Tidak ada. Nah, huruf bisanya ketemu isim atau huruf ketemu fi'il. Nah, ini nanti yang jadi namanya amil. Ya. Jadi amil. Nah, isim ketemu isim yaitu rumusnya 4 itu. Mubtada khobar rofa rofa. Terus makrifat atau nakiro itu naam mamud. Terus nakiro makrifat itu. Wah, kan gitu. Kemudian yang kenapa? Ulang-ulang kan saya mudeng. Kan direkam. Terus ini, nah ini, nah murokab itu dalam bahasa Arab itu biasanya ini itu wana mamnut amil jer amil nasab amil jasem itu untuk fi'il dan ismul isyarah. Itu kan sudah tadi itu mudhof ilaih ya. Jadi mudhof itu mudhof ilaih itu disandarkan ya. Mudhof yang disandarkan. Jadi mudhof ilaih misalnya imammu sini adalah mana ini? Biar contohnya Robbul Alamin. Robbul Alamin. Robbul
Alamin. Alamin. Nah, apa kuwi? Robulnya yang mudhaf ilaih. Ya. Robulnya mudhaf ilaih. Cuma Robul alamin. Itu Aslinya jadi robun ya. Robun itu nakiro. Tapi kalau sudah jadi mudhaf wilayah, tanwinnya udah hilang. Tadinya robun jadi robul alamin. Alaminnya ini nganu Ma'rifah. Ya makrifat dan nganu kufat jer jamak kan Ser ya. Itu yang 18 itu hafal gitu. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilan fa'ilaini fa'ilina fa'ilin fa'ilaini fa'ilina. Wah, angel. Apa gini? Ya. Pokoknya minggu sore ini gue hiburan wae rasa terlalu dirasa. Hiburan kalau nani no. Nah, terus amil jar itu yaitu yang tadi sudah huruf kolom 1. Pak Pri. Nek ono Pak Pri adi jadi orang pati hiburan ya. Serius ya. Serius. Tapi aja serius ya. Memang harus serius. Jadi amil jar itu ada 3 kan. Huruf 1 di dengan K seperti lila untuk dan seterusnya. Terus ada dorof. Nah, dorof ini nganu huruf kolom berapa itu? Nah, dorof itu nganu juga isim berikutnya jar. Nah, kemudian yang ketiga itu yang kedua, isim kedua itu makrifat jar. Imam al-masjidi, imam masjid itu, nah itu biasanya mempunyai arti kepemilikan. Imam milik masjid, babul masjidi, pintunya masjid dan sebagainya. Nah, terus amil nasab itu kalau di kan kolom 2 sampai 6 itu loh. Jadi la nasobalina karo dalikal kitabula roiba. Jadi ada la jadi roiba, bukan la roibun tapi la roiba itu. Ambil nasab. Terus ila nasobali mustasna kan itu. Jadi ila yang berikutnya pengecualian kan itu isimnya nasab. Terus ya nasobalil mudhof. Itu di Al-Quran yang sering ya. Al-Quran yang sering ilat gimana ya? Nasab ya. Terus ismul isyarah itu contohnya itu dalikal kitabu. Dalika itu isyarah, alkitabunya ismul. Nah, ini biasanya sebagai badal dan ini makrifat dengan alif lam biasanya gitu. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ini kalau diingat-ingat aja. Jadi kalau isim karakternya status, bilangan, gender, makrifat nakiro. Nah, kalau murukab ini yang sering ini aja, yang lain-lain enggak usah nanti tambah. Sing isyarah itu njuk mlebu ngendi Pak Pri? Sing nganggo dalikal ki mau. Dalika itu isim isyarah. Nek nggon tamyiz itu kolom pira aku lali ya. Apa isyarah. Terus alkitabu itu isimnya. Dalikal kitabu itu ismul isyarah. Jadi dalikal itu huruf ya. Ini berfungsi sebagai badal. Isyarahnya mubdal minhu istilahnya. Ada lagi? Oh, dalikal ki jadi kok ya nang kene dudu huruf ya. Nah, saya ingin ya. Ya? Isim ya?
golek anu. Nek nggon apa? I'rab kamus i'rab. Quran i'rab ki. Kuwi dalika kuwi anu isim ya. Dalika Isaroh, isim ya. isaroh. Hah? Isim isaroh dalika itu. Oh, Nek neng tamsis itu huruf huruf lah ya. Mula kuwi surat sing bingung. Al-Baqarah. Heeh. Nek tahu nggak mlebu kuwi huruf nomor piro kuwi. Waduh. Sekarang huruf. Al-Baqarah. Nah ini. Wah, iklan terus. Mana gambarnya ya? Rano. Ah, kita Pak Broto karo Pak Amin. Lagi Mas Pamujo. Halo. Oh, ini nganu terus ya. Anu, Iklan terus. bukan kamu saya dewe-dewe Pak. Nah, iki benono keterangannya. Oh, Rob. Surat Al-Baqarah. Aduh. Dong ketok ya. nah, ketok saiki. Gambari. Nah, Wing cilik, gambare cilik. Nah, itu gede. Nah, gede banget. Kita akan Dalika membacakan Robawi. i'rab yang ada pada mushaf i'rab. Perlu diketahui di sini bahwasannya di dalam mushaf i'rab ini ketika ada satu kata yang dia memiliki aujuhul i'rab. Memiliki apa? Aujuhul i'rab atau sudut pandang i'rab. Ketika disebutkan salah satu ya, karena ayat yang pertama bacaan basmalah mudhafun ilaihi dan ar-rahmani dia na'at, ar-rahimi sifati na'at ini dia adalah mubtada, dzalika dia adalah bukan isim isyarah, kitabul la raiba fi na'atnya, dan lafaz jalalah Allahi dia mudhafun ilaihi, dan ar-rahmani dia na'atun, na'at atau sifat bagi lafaz jalalah Allahi, karena lafaz jalalah Allahi itu majrur maka na'atnya juga ikut majrur sehingga menjadi ar-rahmani majrur. Ar-rahimi itu juga na'at, ya na'at bagi lafaz jalalah Allahi, ya karena yang disifati atau itu mengikuti yang disifati. Kemudian alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Dzalika disebutkan di sini dia adalah mubtada. Dzalika merupakan isim isyarah. Ya, isim isyarah itu adalah termasuk isim yang mabni. Namanya saja isim yang mabni, maka dia tidak bisa menerima perubahan harokat Jadi dzalika itu kan mubtada. Mubtada itu kan mestinya rufa. Tapi karena dzalika itu mabni, ya, mabni maunya begini, jadi tidak bisa dzaliku. Tidak bisa, tapi tetap dzalika. Jadi ini nenggon nganu video-video itu soal nganu mabni ala fathah fi mahali rofin. Jadi mabni fathah, berarti ini menduduki rofin, rafa itu. Nanti kalau di video-video kan sering ketemu tuh mabni ala fathah fi mahali rofin. Nah itu. Kita lanjut. Tapi kalau Pak, kalau menurut Andes dia memang itu sebagai huruf ya memang begitu toh, enggak? Lah ya mabni itu kan maunya begini. Oh ya. Mabni ala fathah kan ini fathah ini. Fi mahali rofin menduduki ini sebenarnya menduduki tempat rofa. Tuh. Karena harusnya rofa. Enggak, kalau dia dianggap sebagai huruf ya memang enggak ada apa-apa, enggak ya harus begitu toh ya. Iya, mabni itu artinya enggak berubah, dzalika enggak ada dzaliku. Padahal mubtada itu mestinya kan rofa. Nah, mestinya rofa, tapi karena ini mabni tadi mabni ala fathah fi mahali rofin. Jadi mabni fathah menduduki tempat rofa kan gitu. Akhir. Ya, maka dzalika dia adalah mubtada. Ketika berupa isim mabni tidak perlu ditanya apa sih tanda rofa bagi mubtadanya, maka tidak ada. Namanya saja mabni ya. Maka dzalika ini mubtada kita sebutkan bahwasanya dengan mengungkapkan atau dengan menggunakan penyebutan fi mahalli raf'in, dia pada posisi rafa sebagai mubtada gitu ya, dan tidak ada tanda rafa'nya karena dia mabni. Rafa'nya itu hanyalah posisinya saja. Sedangkan al-kitabu ditulis di sini badalun dari dzalika ya, sehingga maknanya adalah kitab Al-Quran ini ya. Dzalika biasanya diterjemahkan itu ya, tapi di sini dengan makna hadza ya, dzalikanya dengan makna hadza, sehingga kitab Al-Quran ini ya. Ketika ada isim jadi ini ya, dzalikal kitabu ini murakkab belum apa ya. Jadi kitab itu, kitab ini atau kitab itu ini masih frase. Tapi kalau dzalika kitabun, nah ini malah mubtada khabar, itu malah jumlah mufidah. Itu loh. isim isyarah diikuti dengan kata yang berawalan al dan dia sebagai badalnya, maka dalam menerjemahkan itu adalah badalnya dulu baru isim isyarahnya. Misal kita mengatakan iklan Ya lagi. Allah, kapan kami punya Al-Quran yang bagus untuk kami? Kalimat biasa ya, bukan ayat ini. Dzalikal kitabu nafi'un gitu ya. Misalnya apa? Dzalikal kitabu nafi'un. Maka terjemahannya kitab itu bermanfaat. Bukan itu kitab yang bermanfaat, bukan, tapi kitab itu bermanfaat. Beda kalau kalimatnya dzalika kitabun nafi'un. Nah, kalau seperti itulah maknanya
itu adalah kitab yang bermanfaat. Jadi kalau dzalika kitabun itu adalah kitab. Ya, tapi kalau dzalikal kitabu nafi'un, kitab itu bermanfaat. Nah, itu sebagai gambaran saja ya. Kembali ke ayat ini, al-kitabu badalun, dia badal. Kemudian la harfun. Ya, di sini adalah huruf la an-nafiyah lil jinsi. Ya, la an-nafiyah lil jinsi, dia jenisnya huruf yang maknanya untuk menafikan, meniadakan semua jenis. Yang diterjemahkan yang tidak ada. Kemudian roiba ismu la, yaitu ismu lan nafiyah lil jinsi. Karena yang namanya la an nafiyah lil jinsi, dia itu beramal menjadikan isimnya itu dinasab dan khobarnya itu di. Jadi ini kalau ditafsirkan la nasab walin nakiroh, la ini nasab roiba. Roiba itu nakiroh. Kalau aslinya kan roibun, tapi karena ada la dari la roiba kan gitu. Jadi di bawah ini huruf la, terus ini isim la itu nenggon apa? Tamjisan la roiba, la nasoba linakiroh, ini la roiba ini, la nasoba linakiroh. Dirofah, ya, menjadikan apa? Isimnya dinasab dan khobarnya dirofah. Di sini isimnya adalah roiba, itu kita lihat roiba. Dia itu karena isimnya berupa mufrad maka mabniun alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Sebagaimana kita mengatakan la ilaha illallah, itu kan la ilaha, bukan la ilahan, tapi la ilaha illallah. Bukan juga la ilahu, tapi la ilaha, karena la nasabal linnakiro. Ya, karena dia mabni dengan fathah. Mabni dengan fathah fi mahallin nasbin, pada posisi nasab, karena sebagai isimnya la. Ya, tidak ada keraguan. Fihi. Fihi ini tersusun dari dua kata. Pertama fi, kedua hi. Fi itu adalah jarun, huruf jar, dan dhamir ha. Ya, karena dia dhamir yang tersusun satu huruf, maka cara menyebutnya dengan nama dia. Namanya huruf ha. Ya, namanya kan huruf ha. Al-ha'u itu tulisannya. Kalau tanpa al berarti ha'un. Namanya huruf ha. Bacaannya hi, tapi namanya huruf ha. Maka kita sebut dhamir ha, gitu ya. Dhamir ha itu adalah majrur. Dia posisinya dijar oleh huruf jar berupa fi. Sehingga fihi adalah jarun majrurun. Jar majrur ini dia berkaitan dengan khobar la. Ya, khobar la yang mahdhuf. Iklan lagi. Atau khobar la yang tidak disebutkan. Ya. Di situ ada khobar bagi la an-nafiyah lil jinsi. Ya, sehingga dia muta'alik atau dia berkaitan dengan khobar la. Namanya saja mahdhuf atau dibuang atau dihilangkan, maka tidak disebutkan. Nah, atau cara yang kedua, fihi, dia posisinya rofa sebagai khobar bagi la. Nah, kemudian hudan. Hudan di sini disebutkan dia adalah khobarun. Khobar bagi isim isyarah yang di depan. Mubtadanya kan tadi dzalika. Mana khobarnya ini? Hudan. Itu kan, jadi mubtada di depan, khobarnya kemudian cukup jauh ya. Dan tengah-tengahnya ada berbagai macam i'rab yang lain gitu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan, itu hudan sebagai khobarnya. Dan dia itu rofa
karena dia isim maqsur, maka tanda rofa'nya ada huruf ada harokat dhammah, tapi muqaddarah. Dhammahnya itu diniatkan saja, tidak diucapkan, tidak bisa diucapkan, tapi diniatkan, dikira-kirakan terdapat pada huruf alifnya itu. Karena isim maksur itu semua tanda i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Ketika rofa ya dengan dhammah muqaddarah. Ketika nasab fathah muqaddarah. Ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Jadi ya, nanti selanjutnya ada istilah muqaddarah itu artinya kira-kira, dikira-kirakan. Jadi ini khobar ini kan mestinya rofa, tapi karena hudan ini istilahnya tadi isim manqus apa ya, yang ininya tidak bisa rofa ya. Tapi ini dikira-kira, ini diperkirakan sebagai rofa muqaddarah kan gitu. Sehingga hudan, ketika rofa ya hudan. Jadi ketika rofa ya tetap hudan. Padahal ini mestinya rofa ini, menduduki tempat rofa. Ketika nasab ya hudan, ketika jar juga hudan. Gitu. Ya, di situ dengan harokat muqaddarah. Dan lil muttaqina ini tersusun dari dua. Pertama huruf lamnya, kedua al muttaqin. Huruf lamnya yang berharokat kasrah itu li itu ya. Itu adalah jarun, dia huruf jar. Huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Dan al muttaqina majrurun, dialah yang dijar oleh huruf lam tersebut. Dan al muttaqina karena dia adalah jamak mudzakkar salim, sehingga tanda jarnya bukan pakai kasrah, bukan, tapi pakai ya. Itu al-muttaqina menunjukkan dia adalah majrur, sehingga al-muttaqina bukan al-muttaquna gitu. Ya, karena ketika jar menggunakan ya. Ya, sebagaimana al-muslimina, yaitu ketika jar maka menjadi al-muslimina. Salamtu alal muslimina. Ya, ketika dia rofa pakainya al-muslimuna gitu. Dan harokat belakangnya ya sama semua ya, na semua gitu. Al-muslimuna, al-muslimina, al-mu'minuna, al-mu'minina, al-muttaquna, al-muttaqina, itu kan seperti itu. Al-mujahiduna, al-mujahidina, al-muwahhiduna, al-muwahhidina, as-saimuna, as-saimina, dan sebagainya. Itu namanya apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, ketika majrur maka menggunakan ya. Huruf ya-nya itulah tanda jarnya. Demikian ikhwani akhwati. Ya, alhamdulillah ini sudah lewat jam 9. Tengah 10. Nah, kira-kira wis wae ya. Ya, sudah. Setengah 10. Assalamualaikum, selamat tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.